Sahabat GPIB, berjumpa lagi di dalam Morning Call GPIB pada hari ini tanggal 2 Februari 2023 di minggu keempat sesudah Epifani. Bersama saya, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Karena itu, marilah kita berdoa. Tuhan Maha Baik yang memberikan hari baru bagi kami, berkatilah di awal perjalanan hidup kami hari ini dengan firman. Bersabdalah bagi kami, buatlah kami mengerti akan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik sahabat GBIB yang terkasih, mari kita membaca bersama dari kitab Yehezkiel pada pasalnya yang ke-8, ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GBIB yang terkasih, Yehezkiel dipanggil untuk suatu tugas khusus, yaitu mengingatkan kepada umat Allah akan pelanggaran mereka, supaya mereka boleh kembali kepada Allah. Apa yang dialami oleh umat, seperti kesusahan, kehancuran dalam hidup mereka, tidak lain karena pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kehendak Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Allah memanggil Yehezkiel untuk dia pergi dan memperhatikan bagaimana perlakuan umat terhadap Allah. Melalui pembacaan kita di pasal 8, paling tidak memperlihatkan ada 8 perlakuan atau tindakan, situasi yang menunjukkan bagaimana umat melanggar ketentuan Allah, kehendak, hubungannya dengan Allah, ketidaksetiaan mereka. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita baca pada ayat 3, ayat yang ke-5 tentang kecemburuan yang diperlihatkan. Lalu yang kedua, ketika kita baca ayat 7 dan seterusnya, Tuhan mengajak Yehezkiel dan meminta dia gali tembok itu dan lihat lebih dalam tembok di bait Allah. Dan di sana nampak ada tua-tua atau para tua-tua menyembah gambar-gambar binatang yang ada di tembok dengan peralatan ibadah mereka. Lalu yang ketiga adalah bagian dari pembacaan kita, ayat 14 juga ayat 16 sesungguhnya, yang memperlihatkan bagaimana perempuan-perempuan itu menangisi dewa yang menurut mereka dewa itu adalah dewa yang memberikan kesuburan, Dewa Tamus. Lalu nanti kalau kita baca pada ayat selanjutnya di bagian pasal 8 ini, diperlihatkan ada 25 orang laki-laki di bait Allah membelakangi bait Allah itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada bagian pembacaan kita hari ini ditunjukkan kepada Yehezkiel bagaimana perempuan-perempuan di bait Allah menangisi Dewa Tamus, bahwa kekeringan dan semua kesusahan yang tidak membuat mereka dapat hidup, membuat mereka dapat menikmati kesuburan, itu karena Dewa Tamus telah mati, atau Dewa Tamus itu sendiri tidak lagi memberikan kesuburan kepada mereka. Tindakan yang jelas-jelas menunjukkan bahwa bagi mereka Dewa Tamus adalah sumber kehidupan dan bukan lagi Allah. Maka dari apa yang kita baca pada pagi ini, sahabat GPIB, ada 2 poin penting yang ingin disampaikan. Yang pertama, kadangkala umat berpikir dan menanamkan dalam hati mereka bahwa Tuhan tidak melihat
dan tidak tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Maksudnya apa? Seringkali umat berpikir bahwa apa yang mereka lakukan dalam keseharian itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Allah tidak terkoneksi dengan apa yang dikerjakan secara real dalam hidup umat. Apa yang mendatangkan kehidupan, yang mendatangkan rezeki, yang mendatangkan kekayaan, yang mendatangkan kemakmuran, itu seolah-olah dari hasil kerja atau dari sesuatu hal yang lain yang ada di sekitar mereka yang kelihatannya nyata. Dan itu bukan ada hubungannya dengan Tuhan. Karena itu terkadang atau bahkan seringkali umat jatuh dalam penyembahan terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Tidak jauh berbeda, saudara-saudara, sahabat GBIB, terkadang kita pun menjalani hidup ini dan melihat seolah-olah Allah tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan di hari-hari yang kita jalani. Misalnya saja, kalau kita bekerja, kita mendapatkan hasil, atau bahkan juga kalau tidak ada hasil, kita selalu melihat bahwa itu terkait dengan usaha kita, dengan apa yang kita kerjakan, dan tidak ada hubungannya dengan Allah. Atau ketika kita hendak memutuskan sesuatu hal yang penting dalam hidup ini, segala keputusan itu kita dasarkan pada pikiran-pikiran kita, pertimbangan-pertimbangan kita. Seolah-olah Allah tidak ada hubungannya dengan apa yang kita putuskan. Segala sesuatu yang akan kita kerjakan dalam hidup ini, kita kerjakan menurut rancangan-rancangan, pertimbangan-pertimbangan yang menurut kita baik bagi kita dan sesuai dengan logika kita. Allah tidak ada hubungannya dengan semua itu. Berapa banyak kali lalu kita jatuh? Berapa banyak kali kita justru mengalami kemalaman? Dan saudara-saudara yang terkasih, kita pikir Allah tidak ada hubungannya dengan semua itu. Bicara tentang kesetiaan bukan hanya soal kita harus selalu ada di gereja, kita selalu harus hadir di dalam ibadah-ibadah, tapi seluruh hidup ini harus selalu terkoneksi dengan Allah, terhubung dengan Allah, dan menyadari bahwa Allah tahu segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita jalani, yang kita katakan, yang kita putuskan dalam hidup ini. Lalu, saudara-saudara, bagaimana kalau kepada kita ditanya, kalau Yehezkiel dibawa kepada Allah dan melihat bagaimana keadaan kita, apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita jelaskan kalau kemudian Allah membawa Yehezkiel dan perhatikanlah hidup saudara dan saya. Hal yang kedua, saudara-saudara yang berkasih, iblis selalu ada di sekitar kita. Iblis selalu siap untuk mendapatkan peluang dan mempergunakan peluang yang ada di sekitar kita. Di kita dan hidup kita menjadi ladang yang subur bagi iblis untuk memperoleh manfaat. Saudara-saudara, sahabat GBIB, terkadang kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh iblis itu tidak selalu tentang hal yang besar, tidak selalu tentang hal-hal yang luar biasa. Dia mulai dengan hal-hal yang biasa, hal-hal yang kelihatannya sederhana. Iblis mengajar kita untuk mengucapkan hal-hal yang menyakitkan, kebencian yang diungkapkan melalui perkataan kita, bukan saja melalui apa yang terucap melalui bibir kita, tetapi juga melalui apa yang kita lakukan dengan jari-jari kita pada gadget-gadget kita. Kita diajarkan untuk membenci orang lain, melakukan tindakan-tindakan yang amral kepada orang lain, melakukan tindakan-tindakan yang merusak hidup orang lain,
dengan kata-kata kita, dengan keputusan kita, dengan tindakan kita secara langsung, kekerasan yang kita lakukan untuk merusak orang lain. Tanpa kita sadari, terkadang kita diajak untuk melawan Allah, melalui apa? Melalui keputusan, melalui perkataan, melalui tindakan-tindakan kita, baik di dunia nyata maupun melalui dunia digital kita. Tanpa kita sadari, ketika kita meneruskan berita-berita yang tidak baik, ketika kita meneruskan hal-hal yang merusak hidup orang lain, kita sedang melawan Allah. Kita sedang menunjukkan ketidaksetiaan kita kepada Allah. Sahabat GPIB, mengawali pagi hari ini sebelum kita mengerjakan segala sesuatu, sebelum kita berjumpa dengan orang lain di luar sana, sebelum kita membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup ini, saat kita akan melangkah, perhatikanlah bagaimana kita akan menjalani hidup kita hari ini. Jangan membiarkan iblis mengambil alih pikiran kita terhadap Tuhan. Jangan biarkan iblis mengambil alih fokus kita dari Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, sesulit, sesusah, atau segemilang apapun hari ini, ingat selalu bahwa hanya Tuhan yang disembah. Ingat selalu Tuhan tahu segala sesuatu. Dia ingat kita dan Dia perhatikan kita. Karena itu, ketika hari ini saudara ada di kantor, saudara ada di tengah keluarga, atau saudara ada di dalam persekutuan, sahabat GPIB, perhatikanlah bagaimana Anda hidup. Perhatikanlah bagaimana Anda melangkah sepanjang hari ini. Tetap bersama Tuhan, biarkan Tuhan yang memimpin, dan biarkan Tuhan yang menopang dan melindungi saudara. Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB sekalian. Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh dibagikan pada pagi ini. Kami sadar seringkali kami tidak memperhatikan bagaimana kehidupan kami, bagaimana kami menjalani hari-hari kami. Kami menjauh dari Tuhan. Kami berpikir Tuhan tidak tahu dan tidak terlibat dalam apapun yang kami lakukan. Pagi ini kami datang di hari yang baru. Kami mohon Tuhan, baharuilah hati dan pikiran kami. Baharuilah hidup beriman kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, supaya kami tahu bagaimana kami menjalani hidup ini. Susah, senang, petaka, maupun kegemilangan yang kami hadapi sepanjang hari ini, kami tahu ada Tuhan yang berjalan bersama kami. Kami berdoa Tuhan pelihara dan jaga kami di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami, di tengah persekutuan hidup berjemaat kami. Kiranya dalam topangan doa bersama, kami boleh hidup setia kepada Tuhan dan meraih berkat-berkat yang Tuhan sediakan sepanjang hari ini. Terima kasih ya Allah kami untuk segala sesuatu yang Engkau sediakan sepanjang hari ini. Hanya di dalam kasih dan kuasa Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, sampai jumpa lagi di morning call dan night call yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah sehat. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu.
Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus di mana kami jemaat GPB Fatabunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPB Pendeta Eli Pitoy de Bel bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPB Fatabunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori